Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah jadikan puasa kita hari pertama dan selanjutnya sebagai puasa yang mampu melebur dosa-dosa kita, menjadikan kita lebih baik dan seterusnya sampai kita menjemput ajal, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Amin, Allahumma amin. Ini bulan puasa, sebisa mungkin saya tidak mau membuat konten yang isinya memicu orang-orang untuk saling mencaci, saling memaki. Kita hormati bulan puasa ini dengan konten-konten yang sejuk. Banyak sekali saya lihat ada YouTube dengan thumbnail yang panas, yang menghakimi, menilai atau menjadi juri siapa yang menang dalam perdebatan antara Kiai Haji Imaduddin dengan Gus Rumail Abbas, atau apa hasil dari perdebatan itu. Yang paling populer adalah bahwasanya Gus Rumail dan Kiai Haji Imaduddin sudah sepakat tidak ada kitab yang mencatat Ahmad itu bergelar Al-Muhajir dan juga hijrah ke Hadramaut, kecuali kitab-kitab belakangan saja. Bagi saya, kalau untuk menjawab siapa yang menang, semuanya menang. Karena kenyataannya yang pro Kiai Haji Imaduddin mengatakan Kiai Haji Imaduddin menang telak. Yang pro Gus Rumail mengatakan Gus Rumail menang telak. Kalau saya melihat perdebatan ini adalah perdebatan yang sejatinya sudah berbeda sejak awal. Kiai Haji Imaduddin dalam perdebatan ini justru banyak mendapatkan asupan-asupan kitab. Bahkan beliau sendiri sampai mengatakan, Gus Rumail pelan-pelan saya catat nama kitab-kitab itu. Berarti Kiai Haji Imaduddin mungkin belum membaca atau mendengar nama-nama dari kitab yang disebutkan oleh Gus Rumail. Ya biasa ya, sehebat apapun orang, pengetahuannya itu tidak akan tahu semua hal. Kadang-kadang apa yang diketahui oleh orang kita tidak tahu. Begitu juga apa yang kita tahu orang tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara garis besar perdebatan ini adalah berbicara tentang satu, pihak Gus Rumail itu bicara data, bicara kitab, sehingga sepanjang perdebatan ini slide atau tampilan layar berisi kitab itu hanya dari Gus Rumail. Kiai Haji Imaduddin tidak pernah meminta admin atau meminta moderator untuk menampilkan data beliau. Sementara Gus Rumail beberapa kali menyampaikan data beliau. Jadi kalau dilihat dari cara menyajikan data, sepertinya Gus Rumail itu memang penuh dengan data. Kalau Kiai Haji Imaduddin wallahu a'lam, mungkin datanya juga penuh, cuma tidak disampaikan. Ada juga yang ingin saya luruskan sepemahaman saya. Gus Rumail ini ketika ditanya masalah kitab, apakah ada yang menyebut Ahmad itu hijrah ke Hadramaut atau ke Yaman, maka Gus Rumail itu menyampaikan satu kalimat yang sangat penting di situ, yaitu saya jawab secara tafsil. Secara tafsil itu kalau bahasa kita adalah secara spesifik, jadi bukan general. Apa itu? Yaitu kalau yang dimaksudkan dengan kitab adalah kitab yang dicetak, artinya bisa diakses, maka memang benar bahwa kitab tertua menyebut hijrahnya Ahmad itu ke Hadramaut adalah kitab Al-Jauharus Syafaq, yaitu kitab abad ke-9. Itu spesifik kitab yang dicetak dan bisa diakses. Kalau kita memahami demikian, berarti adalah kekeliruan logika kalau disimpulkan lalu tidak ada kitab secara mutlak, artinya secara general. Kenapa? Karena yang dinafikan, yang disepakati tidak ada di sini adalah kitab secara spesifik. Kenapa demikian? Karena kalau bicara kitab berarti tulisan atau karya ulama. Tidak semua itu ditulis dan tidak semua itu dipublikasikan. Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah saja yang diklaim ditulis tahun 597 itu baru bisa diakses semua orang, baru bisa dicetak
setelah hampir 1000 tahun setelahnya, yaitu tahun 1400. Kalau kita berpikirnya demikian, bukan tidak mungkin ada kitab-kitab yang sudah menceritakan tentang Ahmad itu, tetapi memang tidak masuk kepada spesifikasi yang dimaksudkan tadi, yaitu sudah dicetak dan bisa diakses siapa saja. Jadi ingat ya, itu yang dinafikan adalah muqayyad. Muqayyad itu maksudnya yang spesifik, sama dengan beginilah gampangnya. Di kampung ini tidak ada orang yang bernama Maman yang punya istri bernama Markona. Apakah lalu tidak ada di sini orang bernama Maman? Oh, ada. Bisa jadi ada, tapi istrinya bukan Markona. Artinya spesifikasinya itu nggak ada. Jangan lalu digeneralkan, oh tidak ada yang namanya Markona. Maman, yang tidak ada yang namanya Maman. Itu kalau kita tarik ke dalam kaidah ilmu, ya. Idza warada nafyu alal muqayyadi fan nafyu lil takyid atau lil qaidi. Kalau ada narasi negasi kepada kalimat yang sifatnya spesifik, maka yang dinafikan itu spesifikasinya saja, tidak lalu otomatis semuanya nafi. Sama dengan begini, kalau logika yang paling sederhana, Maman itu bukan orang Jawa. Jadi yang bermakna bukan di sini adalah Jawanya, spesifikasinya saja. Tidak lalu Maman bukan orang. Ya Maman ya orang, tapi bukan Jawa. Kitab yang dicetak dan bisa diakses tidak ada. Bukan berarti tidak ada kitabnya. Ini logika sederhana, tapi saya tahu kalau sudah pro ke Haji Imaduddin akan menganggap narasi saya ini sebagai narasi ngeyel. Padahal Anda bisa bedah, dalam usul fiqh ada pembahasan begitu. Kalau nafi itu ada di dalam kalimat yang terbatas, maka yang terbatas itu yang dinafikan, bukan secara umum. Tidak ada Maman yang dari Jawa, bukan berarti tidak ada Maman. Bisa jadi ada Maman yang dari Kalimantan, dari Sulawesi. Tidak ada kitab yang bisa dicetak, yang sudah dicetak dan bisa diakses, bukan berarti tidak ada kitabnya, tapi spesifikasinya itu dipakai. Ini logika sederhana, sangat sederhana, tetapi saya tetap menganggap bahwasanya narasi saya ini tidak akan mudah diterima. Padahal saya sudah bawakan bahasa sederhana ya. Kalau konteks ilmunya itu adalah wurudun nafi alal muqayyad, adanya negasi kepada kalimat yang terbatas, maka yang dinafikan itu bukan secara keseluruhan. Kira-kira begitu ya. Tetapi tetap silahkanlah kalau masih merasa oh enggak ada kitabnya memang. Apalagi kalau kita coba tarik ulur kepada bagaimana Kiai Haji Imaduddin itu membangun teori. Kenapa Asy-Syajarah ini menjadi kuat? Karena paling tua. Yang membatasi Putra Ahmad menjadi 3, ini yang paling tua. Ketika ada kitab yang belakangan, maka itu ditolak. Jadi sebelum Asy-Syajarah itu belum ada keputusan Ubaidillah Putra Ahmad apa bukan. Itu Kiai Haji Imaduddin menulis dengan jelas. Al-Ubaidillah itu karena memang tidak menyebutkan jumlah Putra Ahmad, maka tidak bisa disimpulkan menafikan Ubaidillah. Begitu juga Al-Fahri, kitab-kitab sebelum Asy-Syajarah. Baru muncul Asy-Syajarah itu tegas, anaknya cuma 3. Makanya penafian Ubaidillah itu menggunakan kitab sekunder, bukan primer. Itu jelas ya. Jadi bahasanya yang namanya sekunder itu yang paling mendekati. Tidak terikat kepada berapa waktunya, berapa jaraknya. Pokoknya informasi pertama. Logikanya kalau ini dipakai masalah hijrahnya Ahmad, misalnya benar ada kitab abad ke-9 yang mengatakan Ahmad hijrah. Pertanyaannya, sebelum kitab-kitab itu, sebelum kitab abad ke-9, adakah yang mengatakan Ahmad tidak hijrah? Kalau tidak ada, oh berarti yang 9 ini dipakai. Karena dia yang paling tua, bicara tentang Ahmad hijrah, dan tidak bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Karena sebelumnya tidak mengatakan apa-apa tentang Ahmad hijrah atau tidak. Ini standar logikanya Kiai Haji Imaduddin harus konsisten. Asy-Syajarah Al-Mubarakah menyebutkan 3, sebelumnya tidak ada yang menyebutkan 3, tapi menjadi dipakai walaupun ada rentang waktu yang jauh karena yang paling tua. Maka setelahnya ditolak. Walaupun itu pun
Kiai Haji Madudin juga kalau misalnya Al-Janadi itu sepertinya menerima bahwasanya ada bin Jadid ini memang sah sebagai sayyid keturunan Rasulullah bin Jadid ini, walaupun menafikan kalau itu ada hubungannya dengan Ba'alawi. Kalau bin Jadid sah sebagai keturunan Rasulullah, ingat jalurnya bin Jadid itu adalah Abdullah bin Ahmad. Misalnya Abdullah bukan Ubaidillah lah gitu ya, artinya Abdullah Ubaidillah lain, ini Abdullah, berarti kitabnya Ar-Razi ditolak karena Ar-Razi itu cuma 3 putranya, tidak ada nama Ubaidillah. Nah, ini konsistensi logika ya. Ya itu saja yang ingin saya sampaikan, kalian renung-renungkan lah ya. Sebetulnya pembicaraan ini tidak terlalu rumit, apalagi kalau semuanya konsisten by data. Anda kalau mau bicara itu harus ada datanya. Kalau ujung-ujungnya, oh saya tidak percaya, kalaupun begitu, saya tidak yakin, saya yakin itu palsu, saya yakin itu dikarang-karang. Oh berarti ini berbicara dengan orang yang sudah punya keyakinan. Susah Pak, kita berhujjah tentang kebenaran Islam. Bagi orang yang sudah tidak percaya, tidak akan pernah menerima kebenaran itu. Walaupun jangan dianggap saya menganalogikan kebenaran nasabah Alawi seperti kebenaran Islam, itu kalian salah paham. Bukan begitu. Maksudnya adalah kalau kamu sudah mentok dengan keyakinan, itu kadang-kadang memang susah untuk diruntuhkan dengan apapun. Kenapa? Karena sudah yakin batal, yakin itu palsu, dan tidak percaya kalau itu sah, tidak percaya kalau itu asli. Apapun bukti, ya kalau kita sudah tidak percaya, gitu ya. Allahumma hadina